dikatakan sebagai mengeksploitir daripada situs RMI dan atas nama NU, saya kira nggak benar. Saya tolak itu pernyataan daripada Kiai Fauzi tersebut. Apakah sebuah kajian akan dikatakan provokasi? Apakah satu penelusuran tentang pembelokan sejarah akan dikatakan provokasi? Karena katanya di PWNU atau kemudian RMI bahwa semua mendukung terhadap kajian Kiai Imad. Ini bagaimana ini suasana psikologisnya, kemudian ada statement Anda kan di RMI Ustadz mempublish kajian-kajian Kiai Imad yang dikritisi oleh Gus Fahrur. Ini bagaimana suasana psikologis ketika ada ada teguran seperti itu? Silakan. Saya kira teguran yang dari PBNU itu atau Kiai Fauzi itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kami di RMI Provinsi Banten, karena kami punya otoritas pemikirannya sendiri dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan juga terkait masalah setuju atau tidak setuju dari PBNU, kami kira itu persoalan lain, tinggal itu kebijakan dari PBNU. Kami yang di RMI, kalau bicara ilmiah, itu pasti mendukung. Karena itu kaitannya dengan ijtihad seseorang. Dalam konteks nasab Ba'alawi. Saya sendiri mengikuti perkembangan dari sejak awal sampai sekarang. Sejak tahun 2022 sampai sekarang. Awalnya saya memang sempat menanyakan terkait masalah tulisan ini. Apakah betul-betul sesuai dengan rujukan yang valid apa tidak. Maka oleh karena itu saya uji dengan apa yang disampaikan barusan, kitab Abnaul Imam. Namun oleh Imad diteliti ternyata itu tahqiqnya banyak atau lebih banyak tahqiqnya daripada aslinya. Oleh karena itu saya kemudian seiring waktu taslim kepada Kiai Imad dan seluruh jajaran pengurus RMI dan kiai-kiai pesantren yang ada di Provinsi Banten mendukung penuh terhadap kajian penelitian dari Kiai Imad tersebut. Sepanjang tahun 2023 sampai sekarang. Jadi kita solid untuk mendukung penelitian tersebut, 100% kita dukung. Adapun kiai-kiai sepuh yang ada di Banten, mereka masih diam diri, tetapi secara implisit beliau-beliau itu mendukung kajian Kiai Imad. Terutama ada seorang kiai bernama Kiai Tubagus Pudori, yang ahli qiraat, bukan ketua MUI Kabupaten Serang, tetapi ahli qiraat, santrinya Kiai Tubagus Soleh Makmun. Beliau ini berharap untuk mendukung Kiai Imad ini secara tidak langsung. Beliau ngomong ke saya bahwa saya mendukung penuh penelitian Kiai Imad dan ini merupakan langkah baru dari generasi Kiai Banten yang berani tampil untuk pencerahan umat ini. Saya kira ini penelitian bertujuan untuk mensucikan zuriat Rasul itu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan mengatasnamakan zuriat itu justru akan mengeksploitir daripada muhibinnya dan pribumi, sehingga terjadinya penjajahan spiritualitas. Sehingga misalkan tidak menurut, maka akan kualat. Kalau misalkan tidak cinta, maka tidak dapat barokah. Ini merupakan doktrin yang sesat dan menyesatkan. Balun mudhilu. Tidak ada kebaikan itu berdasarkan daripada keturunan. Yang jelas kebaikan berasal daripada ilmu. Ini saya pahami dan semua ulama dan termasuk pengurus RMI, kita mendukung kajian ilmu pengetahuan, tidak pada posisi imannya sebagai ulama, tetapi karena ini adalah ilmu, kita harus dukung. Soal kemudian salah atau benar,
bukankah yang namanya pemikiran atau ijtihadi, kalaupun salah itu mendapatkan pahala. 1. Kalau benar mendapatkan pahala 2. Saya kira ini menjadi catatan bagi kita. Jangan sampai kita ambigu terhadap penilaian terhadap penelitian Kiai ini. Ambigu itu bagaimana maksudnya? Satu sisi mendukung, sisi lain mengkritisi. Kami bulat dari RMI Banten, bulat mendukung 100% kajian penelitian Kiai Imad tersebut. Bahwa Ba'lawi itu adalah ibtol, atau mengibtolkan nasab daripada Ba'lawi tersebut. Baik, sepanjang konten-konten yang ada di RMI itu ada... Dari sejak awal, Kiai Imad tidak pernah menggunakan situs RMINU Banten itu untuk mempropaganda pemikirannya beliau sendiri. Tidak, sama sekali tidak. Saya jadi saksinya. Justru saya yang di luar Kiai Imad tersebut menulis banyak artikel yang kemudian dimuat oleh RMINU Banten. Yang jelas tidak ada persoalan terkait masalah situs tersebut. Tidak ada pengertian mempergunakan atau memperalat RMINU Banten tersebut karena memang itu bagian daripada NU untuk kepentingan daripada penelitian atau kajian Kiai Imad tersebut. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalaupun misalkan Kiai Imad adalah LBM PBNU, betul. Walaupun Kiai Imad sebagai ketua RMINU Banten itu betul, tetapi kalau dikatakan sebagai mengeksploitir daripada situs RMI dan atas nama NU, saya kira nggak benar. Saya tolak itu pernyataan daripada Kiai Faurul tersebut. Tidak ada Kiai Imad memperalat atau mempergunakan lembaga ataupun organisasi NU untuk kepentingan masalah penelitian ini. Tidak ada itu. Oke, berarti ini kajian memang kajian Kiai Imad memang banyak juga kan diposting di RMI. Nah, ada banyak kan? Nah, menurut Anda ini masuknya kajian-kajian ini kan RMI itu informasi tentang pondok pesantren, kemudian tentang yang lainnya. Kok bisa menampilkan informasi tentang nasab ini? Ini apa urgensinya, apa pentingnya ini kajian nasab itu dipublish di RMI, di situs RMI? Ya, begini, RMI itu, situs RMI itu sebenarnya umum memuat apa saja, artikel apa saja, bebas, tidak terkait masalah nasab saja, yang penting kaitannya dengan keorganisasian, keislaman, ke-NU-an dan lain sebagainya. Awalnya begitu. Kalaupun kemudian sekarang lebih banyak terfokus kepada nasab, itu karena memang lagi viralnya begitu. Tetapi tidak menutup bahwa di situs RMI juga merilis tulisan-tulisan yang di luar nasab. Bahkan tulisan-tulisan saya yang non nasab itu juga sering dimuat oleh RMI. Artinya di sini RMI hanya sebagai wadah pemberitaan, wadah daripada pemuatan artikel-artikel yang ditulis oleh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Banten. Kalau soal kemudian niatan Kiai Imad memperalat ataupun memfungsikan RMI sebagai sorong daripada kajian tersebut, saya kira tidak benar. Karena saya saksinya bahwa di RMI itu, di situs RMI itu tidak hanya memuat kaitan nasab saja, semua bidang itu muat karena memang itu merupakan wadah informasi gitu. Oke, baik, bisa dengan jelas Gus bahwa memang situs RMI memuat beberapa artikel Kiai Imad. Mengikuti yang mulai dari debat dengan Gus Fahrur, kemudian kemarin ada Mas Taufik ya yang mengkritisi bahwa Kiai Imad ini dalam tanda petik kan dituduh menggunakan situs RMI untuk propaganda dan provokasi. Kebetulan saya agak setia mengikuti tulisan beliau. Apakah sebuah kajian akan dikatakan sebuah provokasi? Itu jelas-jelas kajian kok. Tidak ada
kata-kata caci maki dalam artikel-artikel terkait dengan nasab habaib atau pemalsuan sejarah, karena juga ada pemalsuan sejarah, itu artinya kalau mau dipertanggungjawabkan secara akademik atau jurnalistik itu masih bisa. Saya juga heran kenapa kok dikatakan Yai Imad menggunakan situs RMI Banten untuk propaganda dan bahkan provokasi kan. Nah, ini sepanjang sepengetahuan saya ya, saya tidak membaca semuanya detail, tapi sepanjang saya baca dari tulisan beliau atau orang lain yang menulis di situs itu, tidak ada provokasi. Apakah sebuah kajian akan dikatakan provokasi? Apakah satu penelusuran tentang pembelokan sejarah akan dikatakan provokasi? Karena objek yang dibahas di situ seorang Habib, kan tidak ke sana mestinya. Maka saya jujur sempat mempertanyakan apa dan di mana. Saya WA Pak Yusuf waktu itu, pada posisi mana Kiai Imad menggunakan situs RMI sebagai provokasi? Pada artikel yang mana yang provokatif? Saya mau tanya seperti itu, tapi karena komentarnya banyak banget, jadi mungkin banyaknya. Ini juga luar biasa nih komentatornya. Ya, kita objektif saja lah, kita objektif, apalagi ya saya tidak menuduh Gus Fahrur, tapi dalam sisi ini tampak terlihat berat sebelah. Mbok ya jangan-jangan malah belum pernah baca situs RMI yang berisi ya, kalau bicara RMI dulu saya masih nyantri, pernah jadi kontributornya RMI Jawa Timur, punya majalah namanya Santri. Ya namanya majalah, kalau dulu kertas sekarang digital, kan apa saja isinya. Ya. Iya kan isinya, ya saya sering juga baca tulisan beliau. Artinya satu media samalah kayak Pada Suka, isinya kan bisa apa saja, tidak perlu menanyakan urgensinya apa kan. Oke.